pada pagi hari ini. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan peserta webinar. Apa kabar semuanya? Selamat pagi hari ini. Selamat hari Sabtu, tentunya hari ini 18 Juni 2022. Kita semua dapat bertatap muka secara virtual dan bertemu pandang tentunya secara virtual dalam ajang webinar digital marketing dalam upaya optimasi sosial media. Dan tentunya senang sekali melihat teman-teman semangatnya dan antusiasnya yang luar biasa pada pagi hari ini, yang mungkin bisa dibilang haus akan ilmu ya, atau mempunyai semangat belajar yang tinggi. Tentunya berikan aplaus untuk teman-teman yang sudah join pada pagi hari ini, luar biasa. Yang seharusnya hari ini hari Sabtu, hari untuk istirahat tentunya, namun teman-teman memilih untuk semangat belajar, luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah join. Baik rekan-rekan semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dengan Pia Hanum yang akan menjadi host pada webinar kali ini, dan tentunya saya juga dibantu oleh rekan-rekan saya yang akan menjadi co-host dan admin support pada pagi hari ini. Ada Bang Yanyan, selamat pagi. Dan Selamat tentunya pagi. selamat pagi Bang, aman ya? Dan tentunya Amin. dari pihak penyelenggara pada pagi hari ini dari PT Legalisasi Digital Indonesia telah hadir di sini juga CEO dari PT Legalisasi. Selamat pagi Bapak Raden Syah Lukman Panji Samudro, terima kasih telah hadir. Halo, selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Dan nantinya tentunya kita juga akan menghadirkan narasumber atau pembicara yang luar biasa yang sudah diundang pada pagi hari ini. Nanti kita akan berkenalan lagi lebih lanjut. Namun sebelumnya, sebelum saya berbicara lebih panjang lagi dan lebih banyak lagi, izinkan saya selaku host untuk menjelaskan aturan main pada pagi hari ini, atau tata tertib webinar pada pagi hari ini. Yang pertama nih, mohon diharapkan sebisa mungkin untuk seluruh peserta dapat mengaktifkan kamera sepanjang acara. Kenapa? Karena hal ini dapat memberikan euforia positif dan juga menularkan energi semangat baik dari peserta, narasumber, penyelenggara, dan juga host pastinya ya. Jadi jangan lupa dinyalakan. Karena kan katanya kalau walau jauh di hati, jauh di mata, dekat di hati maksudnya ya. Tapi kalau matanya ditutup sama sekali kan nggak jadi dekat ya kan. Baik, boleh ya dinyalakan ya. Namun nih jika teman-teman memang tidak bisa menyalakan kamera karena suatu hal dan kondisi tertentu, oke tidak apa-apa, boleh dimatikan dan di-mute. Tapi kita akan berikan apresiasi nih buat kamu yang mau menyalakan kamera dari awal sampai akhir, nanti kita akan berikan giveaway. Apa itu giveaway-nya? Nanti buat kamu yang bersedia menyalakan kameranya dari awal sampai akhir, kita akan berikan hadiah. Tentunya dengan persyaratan buat kamu yang sudah memiliki usaha, salah satu syaratnya. Kenapa? Karena hadiahnya ini akan berfungsi atau bermanfaat untuk salah satu usaha kamu. Luar biasa, penasaran apa hadiahnya? Makanya ikuti sampai akhir ya, jangan live dulu. Dan yang kedua tentunya rules ini apabila nanti narasumber atau host sedang menyampaikan atau memaparkan materi, mohon kiranya untuk teman-teman di-mute mikrofonnya terlebih dahulu. Baik. Giveaway ini juga berlaku buat teman-teman nanti yang aktif bertanya. Jadi nanti buat teman-teman yang memang antusias belajar dan ingin tahu, rasa ingin tahunya besar sekali, jangan malu-malu, boleh bertanya di kolom chat ataupun langsung bertanya melalui video dan mikrofon. Ya. Baik, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, saya mau menyapa dulu nih teman-teman peserta yang sudah join pada webinar kali ini, sekaligus cek koneksi, baik koneksi internet maupun koneksi pikiran ya. Siapa tahu ada yang masih ngantuk di sini, belum tune in. Saya mau sapa dulu selamat pagi yang sudah hadir di sini. Ada Kak Syasha Syafira. Halo, selamat pagi. Kak Syasha Syafira. Boleh dong dinyalakan cam-nya yang mau dapat hadiah. Hadiahnya spesial banget loh, spesial dari Legalisasi Indonesia. Tidak ada ya. Oke, Kak Sumarni, selamat pagi yang sudah bergabung. Kak Sumarni.
Halo Kak. Halo, selamat pagi Kak Sumarni. Boleh dong Kakak kasih bocoran motivasinya ikut acara ini apa, ikut webinar ini? Singkat saja. Halo Kak Sumarni. Boleh berikan bocoran sedikit motivasinya ikut acara ini? Mungkin ya memang hari Sabtu nih aku lagi nggak ada kegiatan atau aku memang udah punya usaha terus penasaran sih digital marketing itu apa. Halo Kak Sumarni, oke. Masih malu-malu ya, kita geser ke peserta lainnya. Kak Shaila Janeta, halo selamat pagi Kak Shaila. Ini pada malu-malu ya pesertanya pada ngumpet semua ya Bang, padahal ada hadiah loh. Baik, nggak apa-apa. Mungkin lagi sambil mengerjakan pekerjaan lainnya ya. Jadi sambil ikut webinar, sambil mengerjakan pekerjaan lainnya. Nggak apa-apa, it's fine. Kami berikan apresiasi tetap karena kalian masih mau join dan bergabung di webinar ini. Baik, rekan-rekan semuanya, saatnya kita memulai acara webinar kita pada pagi hari ini. Tentunya marilah kita buka webinar pagi ini dengan bacaan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan tentunya kita harapkan bersama acara yang akan berjalan kurang lebih 1,5 jam ini akan berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengawali acara kita pada pagi hari ini, kita akan ada sedikit kata sambutan mewakili dari pihak penyelenggara. Kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Raden Syah Lukman Panji Samudro, mohon maaf, selaku CEO dari PT Legalisasi Indonesia. Kami persilahkan Bapak. Sebelumnya terima kasih Mbak Pia atas pembukaannya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Lukman dari CEO dari Legalisasi. Oke, sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, alhamdulillah puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia yang melimpah kepada kita semua dalam bentuk nikmat sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar yang kita selenggarakan. Yang saya dan teman-teman hormati narasumber Mas Dirga, Mbak Pia yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir dan memberikan pembelajaran dan mengatur webinar ini. Yang saya hormati juga para peserta webinar yang sudah rela meluangkan waktunya untuk dapat belajar bersama-sama pada hari ini. Kegiatan kita semua yang hari ini merupakan kegiatan yang diadakan oleh Legalisasi sebagai sarana berkumpul, menyambung tali silaturahmi serta menambah ilmu pengetahuan yang akan diterapkan dalam kehidupan berbisnis dan pekerjaan. Saya dan teman-teman panitia lainnya berharap acara yang kita adakan ini dapat memberi manfaat dan ilmu yang baik untuk menjalankan bisnis dan usaha. Dan ini bermanfaat bagi yang baru mau mulai berbisnis atau yang usahanya sedang berjalan. Sebagai informasi awal, Legalisasi adalah platform penyedia layanan jasa hukum yang meliputi jasa pendirian badan usaha, izin usaha, legal consultant, yang selalu berkomitmen untuk membantu para pelaku UMKM untuk menjalankan bisnisnya secara legal dan aman. Sebelum sambutan ini saya tutup, besar kiranya bagi para peserta sekalian untuk membukakan pintu maaf jika ada kekurangan dalam acara hari ini. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin kembalikan lagi ke Mbak Pia.
Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Bapak Syah Lukman selaku CEO dari PT Legalisasi Digital Indonesia yang telah menyampaikan kata sambutan. Jadi sedikit perkenalan ya, Legalisasi Indonesia itu adalah platform untuk buat teman-teman yang sudah memiliki usaha, namun belum ada badan usaha dan badan hukumnya seperti itu ya Pak ya. Jadi bisa nanti buat teman-teman yang ada di sini sudah belajar nih digital marketing, lalu pengen lebih keren lagi nih, bisa nanti teman tanya-tanya sama teman-teman dari Legalisasi Indonesia. Ya, betul sekali, Mbak. Baik. Baik, teman-teman, kita akan memasuki ke materi inti kita, yaitu webinar. Webinar Digital Marketing Optimasi Sosial Media. Nah, dewasa ini di era serba online ini, internet tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antara satu orang dengan sebuah perangkat atau gadget. Namun dengan orang di belahan dunia manapun, kita saling terhubung satu sama lain. Oleh karena itu, internet saat ini masih sangat dibutuhkan, sebegitu luasnya sehingga kita tahu kita bisa mencari apa saja lewat internet. Bahkan sekarang kita cari makan aja, pencet handphone, datang ke rumah. Mau cari baju, tinggal pencet-pencet handphone, datang ke rumah. Semuanya pakai internet. Atau bahkan kita hanya sekedar mencari tutorial aja, itu bisa dilakukan juga lewat internet. Nah, hal inilah yang mendasari para pelaku usaha offline berpindah ke ruang cakup atau pasar online. Ternyata, tentunya para pelaku bisnis juga beradaptasi untuk membangun engagement dengan para audiens atau target market mereka. Di era pasar online ini, tidak asing lagi kita mendengar istilah digital marketing. Digital marketing bisa disebut sebagai salah satu bentuk investasi dalam berjualan online. Oleh karena itu, tentunya kita sebagai pengusaha harus memiliki pertama pengetahuan yang cukup, kemudian skill yang memadai, dan juga budget pastinya ya. Jadi berapa sih kira-kira budget yang dibutuhkan untuk kita siapkan dan modal untuk mempersiapkan sebuah marketing tools ini? Dan apa aja sih media yang harus kita gali? Digital marketing mahal atau murah, penting atau tidak? Kita akan temukan jawabannya bersama-sama setelah mendengarkan pemaparan dan juga nantinya kita akan berdiskusi langsung dengan pakar yang tentunya spesialis di bidang digital marketing. Pastinya kita sambut bersama narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Mr. Muhammad Dirga Irmansyah Putra. Boleh berikan aplaus. Ya. Selamat pagi Mas Dirga, saya manggilnya Mas, Kak, atau Bapak, atau Om. Mas aja Mbak yang paling umum. Mas ya. Mas Dirga ini arek Malang ya Mas Dirga ya? Betul. Baik, teman-teman, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tidak ada atensi. Sedikit perkenalan tentang Kak Dirga atau Mas Dirga. Beliau adalah CEO atau founder dari perusahaan yang bergerak di bidang digital, yaitu Uraga Digital Agency. Perusahaan ini tentunya bergerak di bidang pengelolaan, mulai dari sosial media, explainer video, promotional video, websites, dan juga digital campaign. Selain bisnisnya yang melejit, beliau juga memiliki banyak prestasi di bidangnya, yaitu beliau pernah memenangkan juara 2 motion grafis terbaik di workshop P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2018. Kemudian beliau juga sebagai finalis Lomba Poster Hari Orang 2019. Beliau juga pernah menduduki 20 besar di Lomba Infografis P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak. Dan juga beliau juga pernah menjadi kontributor konten sosial media DJP pada tahun 2019 sampai 2020. Baik, tanpa berpanjang kata lagi, kita langsung sambut narasumber kita pada pagi hari ini, Mas Dirga Muhammad Irmansyah Putra. Kami silahkan. Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi buat rekan sekalian. Salam kenal ya. Siap. Saya bisa langsung mulai materinya atau gimana ini, Mbak? Ya, Mas Dirga, kita akan sebelum memulai materi, saya akan bagi nanti pemaparan materi menjadi 2 chapter.
Oke. 15 menit pertama silakan Mas Dika memaparkan materi, kemudian kita akan buka langsung sesi tanya jawab buat kamu yang mau bertanya. Setelah sesi tanya jawab, kemudian Mas Dika bisa dilanjutkan lagi. Siap. Silahkan. Oke. Nah, mohon izin ya. Oke, siap. Apakah share screen saya sudah bisa? Masuk. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon izin, saya Muhammad Dirga Ismail Putra. Jadi memang mungkin saya adalah CEO dan founder dari Uraga Digital Agency. Namun saya juga salah satu public relation dari unit di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi mungkin ada beberapa insight-insight dari public government sama juga dengan bagaimana kita dari segi swastanya dari social media management atau digital marketing yang sudah pernah kami handle. Oke, jadi itu sedikit background dari saya. Jadi kami memang 360 agensi ya, 360 derajat agensi. Jadi 360 derajat agensi itu adalah agensi yang mengerjakan semuanya dari segi performance marketing, digital marketing, dan juga content creation. Jadi semuanya jadi satu. Jadi agensi itu ada berbagai macam ya. Kalau yang performance marketer itu mengerjakan untuk optimalisasi Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, itu lalu dari segi angka-angka dashboardnya itu akan dimaksimalkan sejauh mungkin ya, biar per kliknya murah, biar per pembeliannya itu lebih murah, itu adalah performance marketing. Jadi tugasnya dari agensi performance marketing itu adalah memaksimalkan hasil dan meminimalisir biaya kayak gitu. Nah, terus kalau yang production house juga salah satu jenis agensi juga itu lebih ke pembuatan konten. Bisa berupa promotional video atau mungkin konten harian seperti itu. Jadi kalau kami Uraga Digital Agency, kami mengerjakan 360 ya, semuanya, hampir semuanya. Jadi memang skup yang kami kerjakan cukup luas. Nah, ini perjalanan marketing saya dimulai dari saya ikut US Digital Marketing, lalu juga Facebook, kita ikut Facebook Blueprint, Social Media Management, lalu juga Basic Digital Marketing dari Mark Plus Institute, juga coding dari coding Android developer dari Decoding Kominfo, seperti itu. Jadi beberapa kali kami juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi salah satu pembicara dalam suatu media. Lalu ada banyak sekali portofolio yang sudah pernah kami pekerjakan. Oke, siap. Jadi kita sebelum membahas mengenai digital marketing, kita harus sadar betul bahwa social media itu adalah salah satu cabang dari digital marketing ya, salah satu effort dari digital marketing. Jadi kita harus fundamentalnya harus benar dulu sebelum kita meloncat ke bagian social medianya. Social media adalah alat. Bagaimanapun social media bisa kita gunakan menjadi hal baik atau buruk tergantung dengan kitanya. Apalagi kalau kita business owner, kita harus sadar betul bahwa social media adalah salah satu tools terbaik untuk kita menjembatani hubungan kita dengan customer dan juga sebagai etalase atau toko yang membuat orang itu melihat toko kita bisa lebih persepsinya seperti apa dan juga bisa menjadi channel promosi juga. Oleh sebab itu social media adalah salah satu hal yang harus dan wajib untuk dimaksimalkan. Jadi sebelum membahas itu semua, mungkin kita akan bahas tentang basic digital marketing ya. Untuk memulai semuanya ya, kita harus memahami terlebih dahulu cara mendevelop suatu brand. Lalu juga mempelajari perjalanan customer. Ini adalah basic dari semuanya ya. Nah itu, apa itu brand? Brand itu adalah semua atribut yang terasosiasi dengan suatu brand. Seluruh pengalaman yang customer rasakan terhadap brand tersebut. Jadi mulai dari logo, bahasa komunikasi di medsos, warna palet, audiens yang dituju. Jadi brand itu semuanya ya, bukan cuma kita punya website namanya bagus gitu misal, atau logonya bagus misal. Itu bukan brand, itu salah satu bagian dari brand. Brand itu adalah semuanya, bagaimana handling customer, bagaimana mitigasi resikonya, bagaimana marketplace-nya, bagaimana cara
cara berkomunikasi, pengirimannya, packagingnya, semua hal yang menyangkut akan brand itu adalah menyangkut suatu usaha itu adalah bagaimana branding itu. Jadi nggak cuman dari feed medsosnya yang bagus, nggak cuman dari sekedar marketplace-nya, toko-tokonya, foto katalognya bagus, nggak cuman sekedar logo aja. Jadi semua atribusi mengenai suatu brand seperti itu. Kayak kita lihat KFC kan berarti terasosiasi dengan ayam fried chicken yang murah middle low gitu kan untuk audiensnya misal. Terus kita lihat McD sekarang lebih terasosiasi dengan makanannya lebih variatif dan ada ayam spicy-nya itu yang termasuk top tier daripada ayam spicy yang lainnya kayak gitu. Jadi semua atribusi itu adalah bagian dari branding. Oleh sebab itu semua lini dari segi suatu lini dari semua brand harus dipikirkan. Lalu ada beberapa pertanyaan mengenai suatu brand atau usaha yang akan Anda buat. Nah, ini kadang-kadang ini ada beberapa hal yang harus kita sadari betul ya sebelum memulai perjalanan panjang ini. Dalam satu bisnis kan kita nggak bisa ya tiba-tiba viral terus langsung terkenal gitu kan, langsung tiba-tiba langsung ratusan order per hari, ribuan order per hari gitu kan. Suatu bisnis itu harus diawali dengan tekad dan semangat yang panjang gitu kan. Ini bukan suatu sprint tapi suatu maraton. Oleh sebab itu sebelum kita memulai seluruh perjalanan tersebut, kita harus mempersiapkan semuanya dengan benar. Seperti pertanyaan-pertanyaan ini, mungkin beberapa pertanyaan ini masih belum mengcover semuanya ya, tapi sudah cukup untuk kita buat refleksi apa sih brand kita nanti kayak gimana, itu kita akan lebih tertata karena suatu plan marketing itu tidak akan bisa berjalan apabila kita tidak punya produk yang oke. Seperti pertanyaan penawaran yang tidak bisa ditolak dari brand Anda. Apa sih penawaran atau kelebihan unique selling point yang dimiliki oleh brand Anda itu yang membuat ketika kita present produk kita ke orang lain, orang itu tidak, oh keren banget itu, langsung ingin beli gitu kan. Kalau cuman misal kita jualan hijab, oh hijabnya bentuknya bagus, ininya modis kayak gitu kan, apa yang membedakan sama produk yang serupa kayak gitu. Terus bagaimana keunggulan itu dikembangkan, misal kita kayak ngomongin suatu workflow atau proses yang berbeda dari suatu brand, misal kayak ada drive thru atau mungkin ada kayak setiap kali pembelian ada NFT-nya kayak gitu, itu story behind that itu apa, cerita di balik developing keunggulan itu seperti apa, lalu tujuan brandnya itu apa, apakah itu seperti misal Tesla untuk mengelektrify seluruh dunia, misal sudah mempercepat peralihan bahan bakar fosil ke listrik, misal seperti tujuan-tujuan tersebut itu kita harus ada gitu kan. Bahkan brand fashion itu yang membedakan brand fashion A dan B itu dan from the rest gitu kan, brand yang benar-benar brand sama yang sisanya itu kan, itu mereka punya misi sendiri-sendiri. Misal kita lihat Supreme ya, kalau kita bisa melihat Supreme itu kan kayak cuman tulisan aja kan, terus gak ada yang inovatif banget gitu kan, tapi mereka cuma bermain brand aja. Jadi benar-benar brand itu yang membedakan, branding itu yang membedakan kita itu siap untuk berjalan jauh atau tidak. Lalu metode apa aja untuk mencapai keunggulan itu, misal kayak kita mungkin akan mempersiapkan space khusus gitu kan untuk brand kita atau kayak gimana. Lalu apa yang membuat brand Anda lebih baik daripada produk serupa? Kita harus sadar persaingannya itu seperti apa, petanya itu di lautan red ocean itu seperti apa yang membuat ini berbeda. Lalu bagaimana produk Anda memberikan nilai. Nah, ini nilai-nilai lebih apa yang akan mungkin kita dapatkan ketika kita membeli produk Anda. Misal, oh saya jadi lebih profesional, oh misal bisnis kita sudah legal gitu kan, itu nilainya kayak gimana. Misal kalau kita lihat legal itu kan kayak kita bingung ya mau pakai jasa apa gitu kan. Terus kalau dengan legalisasi kita bisa mendapatkan layanannya secara online lebih cepat dan kita nggak ribet gitu, memangkas waktu. Kita bikin bisnis saja udah susah kan, planning semuanya, terus kita harus dihadapkan dengan seluruh kegiatan untuk birokrasi itu kan sangat susah ya. Jadi ini adalah salah satu keunggulan, misal bisa dibilang seperti itu ya. Lalu mekanisme unik apa, misal kayak bisa online atau mungkin punya rekanan di setiap
wilayah misal. Itu kan suatu mekanisme unik yang tidak ada di brand-brand atau jasa hukum lainnya di lokal. Misal kalau kita berlokasi cabang bisnis kita ada di Banyuwangi misal, terus kita mau buka cabang di Malang, kita kan juga nggak bisa, kesusahan kadang-kadang kita minta ke jasa hukum di Banyuwangi untuk bantuin di Malang gitu kan. Nah, jaringan-jaringan ini kan kita nggak perlu kita yang memulai kan, bisa jadi menggunakan jasa orang lain. Nah, misal menggunakan jasa legalisasi misal. Nah, itu kan bisa kita eh, simpan waktu kita untuk memikirkan yang lain lah kayak gitu. Nah, ini beberapa hal yang mungkin kita harus develop sebelum kita memulai perjalanan ini. Nah, ini 95% pembelian dilakukan secara alam bawah sadar. Nah, ini hal yang perlu kita sadari juga ya. Kenapa kok jualan di medsos itu salah satu hal yang krusial juga untuk kita kembangkan. Kita tahu betul ya, kalau kita beli di Shopee, kita sangat mudah sekali membandingkan harga dari harga satu produk dan harga produk yang lainnya yang mirip. Itu kalau kita main kayak gitu caranya, kita jualan dengan cara seperti itu ya, kecuali kita punya pabrik gede, kita bisa pakai jasa maklon atau MOQ-nya yang gede banget sampai harganya murah ya, kita nggak akan bisa bersaing kalau kita main perang harga. Nah, kalau kita jualan lewat medsos, itu kan beda ya orang lihatnya ya. Sama halnya dengan kita beli barang dari teman kita, misal teman kita jualan itu, terus, oh jualan apa basreng, misal, oh harganya berapa, oke kita beli. Itu apa yang membuat decision apa ya, yang membuat mereka melakukan keputusan itu apa? Ya karena teman, karena dekat. Karena mereka merasa ada koneksi di situ. Sama dengan media sosial. Ketika kita melihat satu halaman atau mereka mendapatkan manfaat dari situ, itu adalah keunggulan unique selling point yang membuat orang itu semakin dekat dengan kita. Sehingga mereka tidak melakukan keputusannya itu tidak berdasarkan harga, tidak. Mereka melihat keputusannya berdasarkan emosi yang sudah tercipta. Nah, oleh sebab itu, sosial media adalah salah satu hal yang akan membuat emosi-emosi itu terbentuk. Nah, ini yang nomor 2 ya, mengenal customer journey. Ini adalah salah satu bagian dari marketing journey ya. Marketing journey itu kan ada banyak ya. Kalau era sekarang offline itu ada advokasi dan lain-lain ya. Kalau sekarang di media sosial, sosial media di era digital ini hanya ada 3, top funnel, middle funnel, sama bottom funnel. Kalau top funnel itu awareness, lalu middle funnel ada consideration, yang bawah ada conversion. Tahu, tanya, beli. Nah, sesimpel itulah kalau kita mau mensimpelkan. Jadi, misal kita masih belum tahu, oh ternyata ada ya jasa legal gitu di ternyata ada jasa legalisasi di online ya. Oh, kita baru tahu. Terus kita mau bikin bisnis, oh iya ya. Ternyata perlu banget sih kita melegalisasi produk kita, apalagi kita punya nama yang unik misal. Terus ternyata kok takut misal diambil sama coffee shop lain, misal kita mau bikin coffee shop, kita punya nama yang keren misal, waduh kita mau bikin franchise, kalau kita nggak segera mengamankan nama ini gimana ya. Nah, itu kita mulai tanya-tanya terhadap apa ya, jasa-jasa yang mungkin ada misal. Lalu setelah kita memutuskan, baru kita masuk ke bottom funnel. Kita sudah mulai mau untuk memakai jasa tersebut. Jadi kita harus pahami betul, kita harus sadari di mana audiens kita. Misal oh ternyata awareness orang-orang terhadap legalitas itu sudah sampai di mana ya di Indonesia misal. Oke, kalau kita masih di tahapnya awareness, berarti kita masih fokusnya di awareness saja dulu. Jadi kita harus benar-benar menggeber seperti edukasi dan semua hal yang mungkin kita bisa lakukan untuk membuat orang itu jadi memahami, oh iya ya betul, benar juga ya, kita butuh ya. Jadi urgensinya sebenarnya mereka sudah tahu kan kalau mereka butuh legalitas. Tapi kan dari segi urgensi itu yang membedakan top funnel sama middle funnel. Nah, dengan kita melakukan effort kampanye digital itu akan menggeser dari top funnel ke middle funnel, lalu ke middle funnel ke bottom funnel. Jadi seperti itu. Part 1 digital marketing ya. Jadi digital marketing itu salah satunya adalah sosial media. Tapi digital marketing bukan berarti kita cuman kayak posting tiap hari itu adalah digital marketing. Ya itu benar. Kita share ke WA pun juga digital marketing gitu. Kita update story, kita broadcast ke grup-grup itu juga salah satu digital marketing. Jadi semua upaya yang
kita lakukan untuk menjual di platform digital itu adalah suatu digital marketing. Lalu, waduh ini kok broken ya PDF saya. Oke, jadi mindset beriklan. Jadi kenapa saya menekankan ngiklan ya? Kenapa saya menekankan ngiklan dalam materi ini ya? Karena kita tahu sendiri ya bahwa di era media sosial ini ada dua jenis konten yang utama, yaitu konten organik dan konten promotion. Konten organik kita nggak bisa, tidak ada kontrol di situ. Siapa yang melihat, siapa yang membaca, siapa yang melihat, siapa yang membaca, siapa yang akan mendengar produk kita, itu kita nggak punya kontrol. Hanya orang-orang yang follow dan orang yang kebetulan lihat postingan kita di hashtag yang sedang kita cari aja yang mereka lihat gitu kan. Apalagi ketika tiba-tiba ada di explore kita aja, cuman kita nggak bisa punya kontrol karena itu kehendak algoritma kayak gitulah kasarannya. Jadi kita bisa mengoptimalisasikan tapi tidak ada kepastian di situ. Oleh sebab itu peran promotion itu sangat penting sekali. Kita tahu sendiri ya kalau kita ngomongin suatu platform kan lebih reward, lebih enak, lebih mesti lebih IG dan Facebook, TikTok itu pasti akan memberikan reward ke pelaku bisnis yang menghasilkan uang ke mereka kan. Jadi kita harus sadar caranya untuk ngiklan yang baik dan benar. Nah, ngiklan itu, paid promotion media itu kita bisa mengatur. Kita bisa punya kontrol siapa yang akan melihat produk kita, siapa yang akan melihat postingan kita. Kita bisa mengatur demografi umurnya, lokasi, interest. Itu ada di scoop yang bisa kita kontrol. Oleh sebab itu, kenapa dua konten ini harus jalan? Nah, kenapa sih kita harus memperhatikan organik dan paid dan promotion ya? Karena kalaupun kita ngiklan aja tapi kita belum siap rumahnya, itu akan membuat orang itu ragu gitu kan. Kita loh, ini kok tidak konten sama sekali, misal ini kontennya kok tidak rutin misal. Itu kan benar-benar membuat persepsi orang ini merasa brand ini itu tidak begitu peduli dengan presensinya gitu kan, sehingga membuat orang-orang itu merasa ragu untuk beli gitu. Bahkan kami pernah megang kafe gitu ya, kafenya ini sudah lama nggak aktif, 1 tahun lebih di media sosial. Ketika mulai aktif posting baru mulai banyak yang DM gitu tanya ini kafenya sudah buka, padahal selama ini ya buka, nggak pernah tutup, cuman ngechatnya dari media sosial aja. Oleh sebab itu media sosial ini mungkin ya kalau kita tujuannya apa, tujuannya misal kita mau sales nih, tujuannya kita mau sales tapi kita nggak pernah posting gitu kan, kita akan sambil menyelam minum air kayak gitu. Jadi kita dengan posting pun mungkin selama ini memang mungkin dalam segi konversi mungkin kurang bagus-bagus banget, tapi kita bisa mengestablish brand kita biar eksis sehingga orang sadar kalau kita brandnya masih aktif, masih ada gitu kan, lebih masih profesional dalam menangani perjalanan ini gitu kan. Jadi kelebihan-kelebihan itu adalah intangible yang kita nggak terukur gitu kan. Jadi effort ini adalah effort besar yang keuntungannya itu, kelebihannya, manfaatnya itu banyak yang tidak terlihat, seperti persepsi publik dan brand value dari situ. Nah, ini adalah mindset dalam menjalankan iklan ya. Iklan itu tidak selalu menghasilkan. Iklan adalah bentuk lain dari investasi. Boncos tidak apa asal kita dapat data. Lalu algoritma iklan selalu berkembang, jadi terus harus upgrade ilmu, testing, dan testing untuk hasil yang terbaik. Nah, ini iklan ya. Iklan memang tidak membuat otomatis produk kita akan laku langsung ya. Sama halnya kita tahu kalau caleg-caleg pasang baliho di pinggir kota-kota itu kan bukan berarti mereka langsung terpilih gitu kan. Semakin banyak baliho yang kita pasang semakin membuat mereka terpilih, kan tidak seperti itu ya. Cuman meningkatkan probabilitasnya saja. Nah, sama halnya seperti itu. Iklan itu adalah bentuk effort dan peningkatan probabilitas untuk produk kita diingat oleh orang lain. Nah, kalau bedanya kita ngiklan di digital, semua angka-angka itu kita bisa tahu gitu kan. Kayak kita masang baliho gitu,
Kita nggak tahu itu orang yang lewat itu berapa, yang melihat produk kita itu kayak gimana. Jadi memang nggak ada angka aktual di situ kan. Kita nggak bisa mengoptimalisasi, apalagi UMKM kan. Kita kalau ngomongin suatu UMKM, startup baru misal, nggak bisa juga kita langsung, wah ongkos marketing di baliho gitu kan. Kita spend baliho, tapi kita juga nggak tahu gitu kan impact-nya akan sebesar apa. Kita juga kurang wise kan dalam segi budgeting. Oleh sebab itu kita harus uh, lebih fokus pada mana-mana yang mungkin bisa lebih kita kontrol, misal seperti menjalankan iklan di digital, misal. Nah, dan ketika kita ngiklan itu ya di digital marketing di platform digital, misal kita TikTok Ads atau Facebook Ads gitu kan, itu semua data-datanya itu masih tersimpan dan algoritmanya itu lebih oke kalau kita semakin banyak ngiklan. Kalau baliho kan ya udah gitu-gitu aja ya. Kalau kita di media-media konvensional itu kan di TV atau gimana gitu kan, ya udah seperti itu. Sedangkan kalau tidak ada perkembangan signifikan misal, kalau kita ngiklan di media sosial, di Facebook, Instagram Ads atau TikTok Ads, itu algoritmanya itu akan selalu belajar audiens apa yang kita suka, audiens apa yang mungkin akan membuat kita audiens mana yang cocok dengan produk kita gitu kan. Jadi Facebook sama Instagram itu tahu betul, mereka sangat tahu audiens profil-profil para penggunanya. Mereka cuma perlu dikasih tahu mana sih audiensmu kayak gitu. Karena ibaratnya itu Facebook itu sudah punya banyak kolam. Lalu ikannya ini mau jalan di kolam mana kayak gitu kan. Nah, seperti itu kita ketika kita ngiklan dan kita perlu banget testing 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 karena sama seperti yang saya bilang tadi ya, angka-angka di Facebook di dashboard itu sangat ada semuanya. Jadi kita bisa tahu, misal let's say kita bilang CTR-nya rendah, misal click through rate-nya rendah. Oke, berarti nggak banyak yang klik iklan ini. Oke, berarti kita harus ganti iklan. Nah, seperti itu. Jadi memang memang data-data ini akan terpampang secara nyata ya. Jadi kita bisa lebih tahu mana-mana sih di bagian mana sih yang kurang, bagaimana sih yang kita bisa improve. Nah, ini simpelnya ibarat memancing ya. Kampanye itu adalah pemancingnya, kitanya ya. Audiens itu adalah ikannya. Ikannya ada di mana? Targeting itu adalah kolamnya, danau di mana potensial customer itu Anda temukan. Iklan atau ads kreatif itu adalah umpannya. Jadi umpannya itu seperti apa? Lalu budget adalah sebesar apa bait Anda. Misal budgetnya gede ya berarti kita pakai buket harimau gitu. Kalau kita budgetnya kecil ya kita pakai cacing kecil kayak gitu. Jadi jadi memang budget itu adalah menentukan seberapa besar, seberapa bagus bait kita gitu. Nah, faktor yang mempengaruhi iklan itu ada banyak ya. Ada yang di dalam iklan itu sendiri, ada yang di luar iklan. Nah, di dalam iklan adalah tidak punya strategi, materi tidak menarik, budget terlalu kecil, setting audience kurang tepat, misal. Kalau yang di luar iklan adalah penawaran produk kurang menarik, produk tidak menawarkan solusi, CS kurang responsif, kurang baik, brand tidak memiliki position unique selling point kayak gitu ya. Ya seperti yang saya bilang tadi ya, kita ngiklan angkanya bagus, semuanya oke loh, konversinya dikit gitu kan. Nah itu kalau di iklan di media sosial di ads itu kita bisa tahu, oh ini angkanya udah benar semua, mana yang salah. Nah kita bisa di breakdown lagi loh, CS-nya ternyata kurang cepat, kurang responsif. Oh ternyata ribet pembeliannya, metode pembayarannya, metode pembeliannya itu ribet misal. Terus produknya ternyata setelah dicek harganya kurang masuk misal. Kan soalnya banyak sekali hal yang di luar iklan yang memang kita harus breakdown kayak gitu. Nah ini, seberapa bagus pun marketing yang Anda buat, kalau produknya ya kayak gitu ya, bakal tetap seperti itu, tidak akan ada meningkatkan marketingnya. Maka dari itu, marketing dan produknya itu harus jalan. Nah ini juga penting juga ya, kita harus menyiapkan budget dalam ketika kita membangun bisnisnya, budget iklannya berapa, misal dimasukkan dalam satu pricingnya, misal kita let's say bilang 1% dari penjualan omset profitnya itu masuk ke budget marketing, kayak gitu kita harus mulai memikirkan long term game-nya ya. Soalnya kalau kita ngiklan di digital itu yang membuat bagus adalah seberapa lama iklan itu berjalan. Jadi saya bisa bilang, misal kita ngiklan 1 atau 2 bulan kita menyerah, kita belum bisa tahu hasilnya kayak gimana. Kita harus tahu, kita harus menyadari bahwa perjalanan ini sangat panjang. Jadi kita harus siap
siap jangka panjang untuk mempersiapkan ini untuk beberapa bulan atau hampir tahunan untuk memarketingkan produk kita dengan iklan itu tadi. Jadi semakin kita lama ngiklannya, algoritmanya semakin tahu audiens kita yang bagus seperti apa. Nah, kita memulai iklan, senjata utamanya itu ada banyak ya, ada yang media sosial, ada yang Google Ads, ada TikTok, Facebook, Instagram. Lalu macam-macam lah ads. Kita kalau ads itu cara paling enak itu kita bisa lihat di ini ya, apa namanya, Facebook Ads Library. Nanti kita bisa lihat kompetitornya seperti apa. Ini saya share ya. Saya cek dulu gimana. Kasih lihat caranya kayak Mungkin gimana. boleh dibesarkan saja screen sharingnya, Mas Dirga. Ya, betul. Siap. Nggak terlalu kecil. Oke, ini adalah kalau kita mau ngiklan, kita bingung ya mau ngiklan apa, kayak gimana ngiklannya. Misal kita bisa cek di Facebook Ads Library. Misal, oke, Mas Dirga, kayaknya ngiklan itu bagus. Aku mau nyoba ngiklan nih, tapi aku bingung mau ngiklan kayak gimana. Ini boleh kita cek-cek. Misal kita mau cari kompetitor, misal kompetitor yang mau kita cek, misal nih. Nah, kayak ini digital marketing juga, jualan, dia lebih ke jualan edukasi ya. Nah, seperti ini kita bisa lihat ya. Oh, iklannya seperti ini. Oh, materinya seperti ini. Oh, desainnya seperti ini. Oke, kita coba tiru. Nah, ini salah satu tips untuk kita mengetahui gimana sih kreatifnya mereka seperti apa, isi desainnya itu seperti apa. Ini kita bisa tiru. Seperti itu. Oh, ini iklannya yang aktif ada banyak ini. Nah, ini salah satu caranya ya. Oh ya Mbak, waktu saya kurang berapa menit ini Mbak? Masih bisa kita sampai jam 11.20. Oke, 11.20. Oke, oh untuk sesi yang pertama? Bang Yan, kita mau tanya jawab dulu. Ya, mungkin sebelum saya masuk ke detail Facebook Ads-nya, mungkin Boleh. boleh Kita tadi kita masuk ke perkenalan pertanyaan dulu tentang sosial media, Ya, Facebook, dan betul. juga Ads ya. Ya, Baik, siap. buat teman-teman yang mau bertanya, boleh silahkan chat di kolom chat atau langsung silahkan. Atau mungkin teman-teman dari legalisasi juga boleh bertanya nih. Sudah ada yang tanya? Jadi kalau saya simpulkan sedikit bahwa sosial media adalah salah satu alat untuk digital marketing ya. Betul. Jadi adalah tools. Ibaratnya adalah etalase atau tokonya. Nah, Mas Dirga nih sebelum sambil nunggu yang lain bertanya ya, boleh nih aku tanya sedikit tentang branding nih Mas, yang kembali ke awal tadi nih Mas. Brand Siap. itu kalau misalnya nih sebagai pengusaha pemula nih, kita lagi bikin suatu produk nih. Kemudian apa sih yang harus disiapkan pertama kali untuk branding itu? Apakah biasanya sih orang-orang hanya bikin logo nih, udah logo selesai, udah terus diposting-posting aja gitu. Nah, Ya. setelah itu tuh apa lagi yang harus disiapkan untuk pemula itu, Mas? Yang menurut Selain saya logo. sih, ya kita memulai suatu toko atau mungkin brand itu, ini brand apa dulu pertama ya. Kalau misal kita, ini contoh kayak jualan retail gitu ya, commerce gitu, atau makanan, kafe gitu kan, atau produk yang jualan-jualan produk kemasan yang lainnya misal. Ya kita pertama mungkin ngiklan itu nomor satu kita harus siap website. Kalau nggak ada website itu landing page lah minimal. Karena kita ngiklan itu selalu minta website. Jadi nanti di teknis ngiklan akan saya jelaskan lebih lanjut untuk mengenai teknisnya seperti apa. Jadi website adalah nomor satu yang penting. Terus kedua adalah infrastruktur yang diperlukan. Karena ya pertama kita misal kita dalam UMKM ini, kita kan mungkin untuk hire tim itu kan masih perlu proses ya. Kita biasanya ownernya atau co-foundernya itu masih turun ke lapangan kan masih nggak bisa langsung kita hire berapa orang, langsung 5 orang 10 orang langsung, kan kita nggak mungkin ya. Jadi kita harus siap dulu infrastrukturnya, dalam artian dari segi foto produknya, konten, dan flow-nya ini biar jalan. Kalau kita bisa memulai semuanya itu sebenarnya di era digital ini sangat mudah sekali. Karena barrier-nya ini sekarang sangat rendah. Contoh kita bisa desain pun kita sekarang sudah bisa ada Canva. Kita harus siap itu akun Canva itu untuk kita sebagai
media untuk kita bikin kontennya, misal dalam bentuk poster atau dalam bentuk yang lainnya, misal konten media sosial, kita bisa membuat Canva itu sendiri. Nah, itu salah satu infrastrukturnya. Juga fotonya. Nah, kita bisa juga siapkan dari, kita mungkin bisa invest sedikit lah, karena kita tahu ya, untuk media semuanya sosial media jualan itu konten nomor satu. Oleh sebab itu kita harus invest di HP yang lumayan, misal kita bisa bilang iPhone lah yang oke kameranya. Nah, itu bisa dipakai juga. Jadi untuk sembari kita untuk mencapai tahap kita sudah bisa hire agensi, misal kita sudah bisa hire tim yang lebih banyak misal. Nah, itu kan kita perlu perlu kuat dulu lah. Nah, kuat dulu itu bisa dengan investasi di infrastrukturnya. Kan dengan HP yang bagus itu kita bisa live IG, live TikTok, terus juga kita bisa memfoto produk kita dengan kapanpun, kita bisa posting, kita bisa menunjukkan ke dunia behind the scene-nya ketika packingnya, karena orang-orang itu suka dengan story behind the product gitu kan, behind the brand-nya itu kayak gimana, karena konten-kontennya lagi in itu ya bagaimana suatu brand itu terbentuk, misal sudah jualannya sudah berapa piece gitu, itu orang-orang suka lihatnya. Oh, berarti kan itu meningkatkan authority-nya. Jadi memang untuk mempersiapkan semua itu, kalau menurut saya pribadi memang kita pertama harus siap website atau landing page minimal, lalu infrastrukturnya yang disiapkan untuk membuat konten rutinnya kayak gimana. Soalnya kan kita juga mungkin produk dasar starting pack itu kita mungkin bisa ya sewa jasa produk katalog atau gimana gitu kan, untuk memfoto produk kita. Tapi kan kita juga nggak mungkin ya setiap konten kita harus pakai jasa orang lain itu. Terus kan biayanya kan lumayan. Terus kan kita juga tahu ya ada tahapan mungkin, oke, kalau saya sudah mulai kewalahan baru kita scale up itu kan. Jadi nggak sebaliknya, kita udah gede dulu di awal baru kita mulai apa, gimana ya cara dapat omsetnya. Nah, kalau bisa sih ditekan dulu semuanya sampai kita berada dalam tahap tertentu dalam dalam bisnis, misal kita sudah kewalahan, sudah banyak order yang masuk, kita butuh bantuan. Nah, itu mulai kita mencari solusi-solusi atas itu. Nah, mungkin seperti itu sih Mbak kalau menurut Baik-baik. saya. Jadi yang pertama harus dipersiapkan website ya, yang kedua Betul. kontennya pasti harus disiapkan juga, kemudian Ya, investasi untuk infrastrukturnya. Oke, ya. terima kasih. Ini ada lagi yang bertanya dari Bang Yoga nih, untuk strategi ads, apakah fokus di satu platform atau langsung di banyak platform, Mas? Nih. Mungkin juga Kalau yang pertanyaan teman-teman yang lain yang udah punya usaha ya, lagi bingung nih siap. mau iklan. Strateginya harus apa nih? Satu platform dulu atau langsung bersamaan di banyak platform gitu? Kita kalau ngiklan paling bagus ya semuanya ya. Semuanya ya. Cuman kita harus ya budget wise dulu lah, budgetnya masuk kemana dulu. Kita kalau bisnisnya kita lihat dulu bisnisnya ini mainnya di mana. Misal kayak yang terlalu B2B, misal kayak apa ya, yang terlalu bisnis consulting atau apa gitu kan, itu lebih bagus untuk konversi memang pakai Google Ads, karena Google Ads itu kan orang nyari kita ada gitu kan. Jadi kayak apa ya, budget Google Ads ini adalah cocok untuk bisnis-bisnis jenis ini. Nah, kita bisa memprioritaskan ini. Tapi kalau kita mau menyaring audiens yang masih di tahap consideration tadi kan, itu bisa kita lewat Facebook Ads sama Instagram Ads. Jadi ketika kita Facebook dan IG-nya itu ada, loh, oh iya ini ada jasa legalisasi misalnya. Oke, aku mau ngambil jasa dari platform ini misalnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau lebih bagus ya lebih baik lebih ke semuanya, tapi kita harus sadar dulu budgetnya mau fokus kemana. Misal kita punya berapa budgetnya, oke, kita lihat brand kita ini lebih cocok di mana. Ada Misal, segmentasi tersendiri nggak sih Mas Dirga, ada. kalau market yang Instagram itu untuk menengah ke atas atau Google Ads menengah ke bawah gitu, ada nggak sih Mas? Atau Oh semua ya, sama aja? jadi kalau Google itu lebih ke Anda cari apa kita ada gitu kan. Search yang paling populer memang Search search kan. engine ya kalau Google Search ya. ya kalau Google ya. Betul. Kalau Facebook sama Instagram, TikTok, platform itu kan mereka punya jutaan user gitu ya. Mereka memetakan usernya seperti apa, keinginannya seperti apa. Terus kita punya produk, itu algoritmanya itu kayak jalan-jalan nawarin ke orang-orang itu gitu, nawarin ini ada produk ini mau nggak, ini ada produk ini mau nggak. Jadi memang dia jalan terus, dia kayak marketing yang door to door gitu. Kalau karakteristiknya, jadi kita lihat dulu yang cocok itu yang kayak gimana di audiensnya. Kalau segmentasi
misal middle up atau middle ini itu nggak ada sebenarnya, nggak ada yang Sama spesifik aja ya. apa sama aja. Tapi kalau kita melihat performa iklan yang paling oke untuk saat ini memang yang benar-benar kompleks dan algoritmanya sudah bagus memang masih di Facebook sama Instagram Ads. Kalau di TikTok ini memang masih sudah oke, masih oke banget sih sebenarnya TikTok. Cuman kita masih berada dalam fase pembelajaran. Jadi minimal ad spend-nya itu masih tinggi banget kalau di TikTok. Itu TikTok itu minimal kalau campaign abu itu kan ad budget optimization itu ada dua jenis ya, abu CPO gitu. Kalau CPO-nya 500.000 per hari, kalau abunya 200.000. Jadi memang lebih CPO itu apa Mas? Mungkin teman-teman sini banyak yang belum tahu. ya. Jadi ads budget optimization. Jadi budgetnya itu dioptimalkan di level ads. Kalau CBO itu di level kampanyenya. Jadi satu kampanye itu bisa 5 iklan misal. 5 iklan itu dalam satu video itu ya, dalam satu konten satu kampanye sih, settingannya satu kampanye. Jadi satu kampanye misal kampanye apa ya? Produk A, produk baru misal kayak promosi hotel untuk buka bersama misal. Yang satu itu 5 iklannya beda-beda. Misal ini iklan untuk korporat, ini misal iklan untuk retail, ini iklan untuk anak-anak kampus misal. Jadi turunnya ini iklannya apa aja, targetingnya mungkin bisa beda-beda. Tapi gambarnya itu jenisnya bisa diturunin lagi. Misal ini gambarnya lebih video, ini gambarnya carousel, ini gambarnya ini, itu namanya ad set. Jadi ada 3 struktur utama ya, campaign, ad set, sama ads kreatifnya, sama ads-nya itu tadi. Jadi kalau yang CPO itu dioptimalisasi di bagian campaign, kalau yang ABO itu dioptimisasi di bagian ads-nya ini tadi, di targetingnya. Jadi ini kalau yang ke bawahnya ini lebih murah, kalau CPO-nya lebih mahal memang 500.000 per hari. Jadi kalau TikTok memang lebih mahal ya untuk saat ini. Tapi ini yang TikTok Ads yang pakai dashboard ya, bukan pakai yang boost post. Jadi nanti akan saya bahas di ini ya. Baik. Nanti lebih lanjut lagi ya. Ada yang bertanya mungkin satu lagi nih ya untuk sesi yang pertama dari Kak Sumarni nih. Pertanyaan basic nih, Kak, izin bertanya bagaimana teknik agar produk kita mempunyai value tersendiri sehingga mampu menarik banyak peminat pada suatu platform. Mungkin ini yang dimaksud unique selling point ya, Mas ya. Gimana sih caranya kita membuat produk kita itu berbeda dengan yang lainnya? Saya juga kadang bingung nih kalau mau buka usaha nih apa ya yang membedakan produk kita dengan yang lainnya. Iya, ada tips nggak nih dari Mas Dirga? Iya, kalau saya ini memang tipsnya yang nomor 1 adalah referensi ya, perbanyak referensi produk yang serupa itu diperbanyak banget. Harus mulai sering-sering kepo produk kompetitor, terus di planning, oh dia mainnya di mana, dia ini kelebihannya apa. Misal kayak sushi ya, saya baru tahu kemarin ya, sushi itu ternyata kita kalau lihat sushi ya udah sushi gitu kan, ikannya fresh atau yang gimana, tapi sebenarnya kita bisa kayak ngasih unique selling point. Misal, oh ternyata di Indonesia ini orang-orang masih nggak suka makanan mentah, oke kita goreng sushinya. Nah itu sudah unique selling point, orang masih bisa makan sushi tapi dengan lidah mereka. Misal, oh ternyata orang-orang masih suka sushi sama sambal, walaupun mungkin itu akan menistakan sushi ya. Kita kalau apa namanya orang Jepang sesuai lihat marketnya ya. Iya, kita kalau lihat sushi, orang Jepang lihat sushi di Indonesia digoreng itu kan pasti mereka marah kan. Tapi yang penting kan kita tahu, oh ternyata orang Indonesia ternyata seperti ini misal. Terus kita sushinya ternyata kita goreng, kita nggak mentah-mentah banget misal. Sushinya nasinya agak mateng atau agak lebih dimatengin, ikan-ikannya lebih dimatengin semuanya. Itu kan juga salah satu unique selling point. Terus misal pun kita nggak ada di apa ya, misal pun itu sudah ada, tapi di kota kita belum ada. Misal kita lihat di Jakarta sudah ada nih, tapi di kota kita belum ada, ya itu sudah juga cukup unique selling point itu kan. Misal di Malang sini belum ada, oke kita masuk di Malang kayak gitu. Jadi memang nomor 1 memang perbanyak referensi sih. Jadi tidak ada ide original di dunia ini. Adanya adalah gabungan dari beberapa referensi-referensi, terus akhirnya orang nggak tahu itu kan dari mana. Akhirnya kelihatannya original, padahal sebenarnya ide-ide itu sudah ada dari dulu, cuman gabungan-gabungan aja. Jadi memang perbanyak referensi adalah nomor 1. Tapi setelah kita misalnya kita menggabung-gabungkan berbagai macam ini, kita harus sadar dulu, kita harus cek dulu apakah
produknya ini sudah tervalidasi apa enggak di market. Misal saya pengen jualan ini ya, apa namanya, apa ya, kayak daun teh yang misal teh apa gitu kan, teh herbal atau apa gimana gitu kan. Nah itu bisa kita bisa cek dulu, misal di Shopee, misal kita lihat di Shopee ini sudah omsetnya berapa di sini misal. Nah, kita bisa cek ya, validasi ide produk ini, misal kita mau jualan bakso aci. Kita harus tahu dulu pemainnya yang paling nomor 1 itu siapa, terus nanti kita bisa lihat juga omsetnya sebenarnya sebanyak apa. Nah, ini kita bisa lihat tokonya ada 8, peluang buruk, karena ya ini omset 30 hari terakhir aja 425 juta ya, jadi pemainnya sangat banyak. Rata-rata jumlah urusan 30.000. Kita bisa lihat, oke, ini yang nomor 1 Abah Acong. Nah, ini bisa dianalisis. Terus ini dibuat Oktober 2018. Oke, dia sudah pemain lama, harganya seginian rata-rata. Omsetnya 30 hari 80 juta, omset total 4 miliar. Nah, ini kayak gini-gini, kita harus mulai apa ya? Mulai riset. Nomor 1 memang riset, jangan kayak terkungkung pada filter bubble kita sendiri gitu. Oke, aku suka dengan kayak kita, saya melihat fenomena ini di para orang-orang yang owner cafe sih sebenarnya. Owner cafe itu lebih, saya hobi pengen bikin cafe, saya pengen punya cafe itu kan. Tapi mereka kadang-kadang terlalu terkungkung dengan hobinya, akhirnya lupa aspek-aspek yang lain, misal kayak unique selling point-nya apa yang membedakan cafe ini terhadap cafe yang lainnya. Jadi memang referensi adalah nomor 1. Semakin banyak referensi, semakin kita punya tahu market apa yang memang masih belum ada di daerah sekitar, atau mungkin yang belum ada di market, terus masih kita bisa unggul di situ. Nah itu nomor 1 memang referensi, tinggal kita digabung-gabungin aja semuanya. Jadi memang banyak sekali sih tools-tools untuk meningkatkan referensi itu. Pertama ya, kita sering-sering bermain medsos. Misal kita mau nyari kata kunci apa, itu yang top search-nya itu apa aja, kita follow, kita ikutin terus media sosialnya, kita riset sama 2 bulan itu dia kontennya apa aja, terus dia jualannya seperti apa, produknya itu Stalker dulu ya. Iya, kita riset, kita juga bisa lihat di data pintar ini yang top search, kadang-kadang di media sosial kan tidak selamanya merefleksikan penjualan, kadang-kadang kan kita bisa lihat di penjualan di data pintar ini. Kalau itu website ya Mas, data pintar ya, itu. datapintar.com. Ini website. Jadi teman-teman tuh bisa lihat di datapintar.com mungkin produk-produk apa yang populer. Ya, divalidasi dulu lah produk apa yang mungkin mau dicek ya. Kayak ini, terlarisnya apa aja. Ini lumayan keren sih. Jadi memang kita Jadi gitu ya Kak Sumarni. Ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan lebih ke ATM ya Mas ya, amati, tiru, modifikasi. Betul. Nomor 1. Ya, jadi Kak Sumarni mungkin bisa lihat-lihat nih produknya apa, lihat dulu nih market leadernya di situ siapa produknya, dilihat dulu, kemudian kompetitornya dilihat lagi, kemudian bisa ditiru, kemudian dimodif-modif sendiri. Seperti itu ya tipsnya untuk membuat unique selling point produknya. Oke, sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan, kita langsung lanjut dulu ya materi ya. Kita simpan dulu pertanyaannya. Oke, siap. Ini ada sushi geprek kata Mas Yoga tuh. Unik banget tuh sushi geprek. Boleh juga tuh Bang Yoga yang jualan ya. Oke, Mas Riga silahkan monggo lanjut dulu materinya. Oke, siap. Kita sampai jam 11.15 mungkin ya. Oke, ini mulai beriklan ya. Senjata utamanya seperti saya bilang tadi, kita bisa mengecek SS tadi dari Facebook Ads Library. Kita bisa mulai ya cek dulu lah kompetitor nomor 1 siapa, kita list kontennya seperti apa, iklannya kayak gimana, produk apa yang mereka iklankan itu yang apa, terus harganya berapa, itu kita bisa tiru sih harga-harganya itu. Terus nanti kita lakukan Facebook Ads. Nah ini yang kadang-kadang beda ya, saya juga kadang-kadang pengen protes sih ke IG sama Facebook, kenapa kok ada dibedakan boost post sama Facebook Ads. Nah, kenapa kok berbeda, dibedakan hasilnya dan tekniknya, kenapa dibedakan gitu kan. Nah, boost post itu adalah ngiklan, tapi kita ngiklan langsung di platformnya. Misal kita ada postingan yang kita mau gitu, terus kita boost post itu adalah
itu adalah salah satu cara untuk iklan. Nah, lalu yang saya share tadi, yang tampilan yang di atas tadi ini adalah Facebook Ads. Facebook Ads itu rumahnya kan di Facebook Ads ya, di Meta Ads ya. Itu adalah satu rumah, kita bisa memilih penayangannya ada di mana. Misal kita mau nayangin di IG aja. Sama kayak Google. Google itu bisa kita pilih, mau kita iklannya itu tayanginya di mana. Kita mau nyari, kita mau produk kita itu tayang di artikel-artikel, misal di AdSense, misal di Google AdSense, misal tayang di website-website seperti Kumparan atau kayak gimana, itu bisa pakai lewat Google. Tapi kalau kita mau milih YouTube aja juga bisa juga. Kita mau tayangin iklan di Google Ads itu lewat YouTube aja, platformnya bisa juga. Kita cuma pengen main di search engine-nya aja juga bisa juga. Terus kalau Facebook Ads kita mau main di IG aja, kita mau di Facebook aja, kita mau pakai audience network aja. Jadi macam-macam, kita pilih aja yang paling oke. Tapi ya selama ini yang paling oke ya kita pilih antara Facebook sama IG aja sih. Terus kenapa kok bedanya apa sih Buzzpost sama Facebook Ads Manager? Kalau Buzzpost itu mudah kapan saja, tapi minusnya itu banyak. Jadi targeting tidak lengkap, laporan iklan tidak lengkap, tidak bisa buat jangka panjang karena nggak ada data di situ. Sama kayak TikTok, kita kan TikTok ada yang Buzzpost itu kan 20.000 per hari pakai koin itu juga mudah, terlalu memudahkan bisa dibilang. Tapi itu nggak ada data di situ. Jadi yang saya sampaikan tadi yang minimum 200.000 sampai 500.000 adalah pakai TikTok Ads Manager-nya sama kayak Facebook Ads Manager. Itu bisa lebih kompleks dalam settingan iklannya. Jadi laporannya lebih lengkap, dapat banyak data, baik untuk jangka panjang, lalu suatu investasi juga ya. Karena data yang masuk itu akan memberikan feeding ke algoritma Instagram sama Facebook itu biar dia bisa lebih targeted lagi. Lalu lebih cuman kekurangannya aja lebih kompleks dan butuh waktu yang cukup lama untuk belajar. Nah, ini kita harus kenal ya. Ini settingan yang lama ya. Sekarang udah jadi cuma 8 aja. Jadi nanti mungkin saya perlu mengupdate setting PowerPoint saya. Jadi ada awareness, consideration dan conversion ini sama kayak perjalanan customer ya. Jadi mau seperti apa? Misal conversion. Conversion ini yang paling bagus ya, pembelian memang. Jadi yang nomor satu biasanya kita ngiklan langsung pembelian memang. Nah, di pembelian ini kekurangannya adalah kita harus punya landing page. Nah, oleh sebab itu kenapa saya menekankan banget kalau kita perlu landing page. Jadi setiap ngiklan itu pasti butuh landing page. Kalau ngiklan dimasukkan ke medsos itu nggak bisa buat konversi. Karena kan peristiwa-peristiwa di medsos itu kan terbatas ya. Kalau kita bikin website sendiri, misal add to cart atau kita klik masuk ke WA, itu kan semua peristiwa-peristiwa itu bisa kita tentukan kan kita mau ngapain gitu kan. Orang baca scroll sampai halaman berapa, kita bisa tahu ketertarikan dia sampai sejauh mana, seperti itu. Mas Dirga, sorry, landing page Ya. selain website apa aja sih? Ya sama aja sih, itu sebutan aja sih. Kalau landing page kan lebih ke khusus, misal kayak offer khusus, misal jualan apa, itu detailnya apa aja. Tapi kalau website itu memang lebih utuh ya, ada home, ada about, ada blog, itu lebih utuh. Oke, silakan. Lanjut. Ya. Lalu ini ada audience size-nya, ada broad, clearly defined, narrow. Kalau broad itu lebih luas, clearly defined itu tepat sasaran, narrow itu terlalu kecil. Jadi kayak kolamnya kalau terlalu luas ya nggak tepat gitu kan. Cuman kita dapat awareness-nya. Kalau clearly defined itu pas, nggak banyak dan nggak terlalu banyak dan nggak terlalu dikit. Kalau narrow itu terlalu kecil, algoritmanya jalannya bingung dia kok terlalu sempit. Kadang kalau audiensnya terlalu sempit dia nggak jalan. Itu sering terjadi kalau kita terlalu detail banget dalam setting ads-nya. Lalu pixel, ini apa sih pixel ini? Nah, ini pixelnya ini yang salah satu faktor kunci dalam kita ngiklan konversi, karena ngiklan konversi itu kan perlu ada tracking ya di sana. Trackingnya ini adalah namanya pixel. Jadi satu kode yang ditanam di satu website. Kode yang ditanam di dalam suatu website untuk mempelajari, untuk menangkap peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh audiens. Bisa dia sampai scroll sudah berapa persen, dia back view-nya sudah berapa, dia ngeklik di add to cart atau dia sudah ngeklik add to cart apa belum, kayak gitu. Jadi ketika misal nih kita ada banyak peristiwa ya dalam pixel itu. Pixel itu peristiwanya ada banyak, ada pesan, kontak, peta, cari di peta, ada pembelian, ada nambah ke keranjang, ada nambah info payment. Itu kita bisa setup di kode pixel ini dalam website kita. Misal nih, saya kasih contoh ya, pakai ini website. Ini landing page simple bikinan kami ya. Ini misal kayak punya kami ya. Nah, ini
ini tuh kalau orang ini saya setup ya, Red Cat Uraga ini saya setup pixel eventnya adalah ini ya apa namanya, add to cart, karena mereka masih mau lihat-lihat dulu harganya. Kalau mereka sudah ngeklik hubungi kami berarti mereka tertarik banget. Saya sudah anggap dia pembelian misal. Nah, kayak gitu. Jadi dalam peristiwa ini Facebook akan menentukan audiens-audiens yang mana yang akan ditayangkan di iklan-iklan berikutnya. Dia akan belajar, lebih banyak belajar. Karena Facebook itu dia hanya bisa men-tracking di platformnya mereka aja, mereka bisa men-tracking di IG aja. Tapi setelah keluar dari situ, itu udah mereka nggak bisa membaca apapun. Jadi memang harus ditanam pixel itu sebagai perpanjangan tangan dari Facebooknya. Nah, ketika dimasuk dihubungi kami ini berarti mereka sudah melakukan pembelian. Nah, dia di Facebook itu nanti dia akan menangkap orang-orang yang seperti ini ya yang mau mengeklik pembelian gitu kan. Jadi dia akan mencari audiens mana yang belum kita ads-nya kita belum explore, dia akan mencari orang-orang itu terus nanti akan ditayangkan ke ya orang-orang itu tadi seperti itu. Jadi memang banyak pixel ini adalah salah satu hal yang penting. Oleh sebab itu kita harus punya landing page. Landing page-nya itu sebenarnya banyak sekali ya platform-platform yang menyediakan. Nah, ini harus punya website. Nah, ini ada alternatifnya yang kalau mau lebih murah ya. Kalau landing page itu kan ya banyak sih vendor yang 200.000, 300.000 itu boleh dipakai. Cuman sekarang banyak yang lebih simple lagi. Dan nggak semua website, nggak semua toko itu perlu landing page khusus sih. Jadi kayak misal saya pernah pegang ini ya, jualan jasa akikoh gitu kan. Akikoh itu kan mereka nggak perlu lah diyakinkan untuk akikoh itu kan sudah ajaran agama gitu kan. Mereka cuma mau masalah harga dan servis saja yang beda. Nah itu kan, aduh saya cuma masalah itu aja, masalah cuma bandingin harga aja, saya harus buka bikin website. Nah itu akhirnya kita cuma perlu yang namanya Linktree kayak LinkedIn gitu-gitu kan, itu sudah bisa apa namanya sudah mewakili, pokoknya bisa ditanemin pixel. Nah seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya gunanya selain yang tadi ya untuk mengoptimalisasi ads, itu juga sebagai pengganti untuk rumah dari toko kita. Kan kita kalau jualan kan nggak melulu orang itu langsung carinya di Shopee, mereka klik Shopee terus search produk kita, itu kan mereka sangat capek ya kayak gitu ya. Kalau kita ada bisa nyediain rumah sendiri, mereka bisa ngeklik platform mana yang mereka suka. Misal mereka lebih nyaman beli di Tokopedia, itu mereka bisa lihat, oh saya mau beli Tokopedia, saya klik aja Tokopedia. Jadi memang ini adalah alternatifnya. Jadi kayak LinkedIn, Linktree itu selain kita bisa membuat kita bisa untuk iklan konversi, ini juga bisa sebagai rumah dalam toko kita. Kalau misal mau cari-cari sesuatu itu audiens itu gampang ngekliknya. Ini macam-macam sih. Ini ada Linktree, Beacon, Linkpao, Linkit, Uraling gitu kan. Uraling yang punya kita ya, yang saya share tadi. Tapi sekarang sudah rebranding jadi CiCiLink. Ini kalau mau boleh silahkan daftar di sini. Nanti akan saya kasih fitur yang premium untuk para peserta di sini. Nanti silahkan aja. Kalau di Linktree itu kalau mau bisa aktif di pixelnya itu mereka harus bayar 50.000 per bulan kalau nggak salah. Nah ini kalau punya kami CiCiLink ini buat para peserta webinar hari ini boleh pakai gratis. Nanti kita kasih fitur premiumnya. Oh, luar Jadi udah biasa tuh. Terima ya kasih. siap-siap. Nanti tinggal calling aja nanti user emailnya apa. Karena kalau yang punya kami ini bisa lebih kompleks ya. Kita bisa naruh video YouTube, tombol-tombol, lalu gambarnya bisa langsung ada misal. Terus nanti juga tombol ada FAQ-nya juga. Itu tinggal bisa memudahkan orang-orang itu buat ini misal. Terus nanti ada tombol-tombol social link-nya juga kayak gitu. Jadi ini juga bisa masuk ke CEO juga sih. Jadi ketika kita cari di Google itu bisa keluar juga. Lengkap ya. Jadi ya saya bisa bilang lebih oke lah, hampir 11-12 sama Linktree bisa dipakai. Oke, jadi itu salah satunya. Lalu setup BioLink itu namanya BioLink sih. Tinggal di setup aja nanti. Tinggal nambah-nambah profile, nambah ininya. Pokoknya informasi-informasi apa yang mungkin sering banget ditanyakan sama orang gitu. Mereka kan kadang-kadang ada yang audiens itu ada yang males ya. Langsung tanya. Oke, kalau langsung tanya enak. Kalau mereka mau lihat dulu baru tanya. Nah, itu kan mereka terfasilitasi apa enggak? Misal kayak contoh kita jualan sesuatu itu kafe atau makanan itu yang jenisnya ada banyak, mereka biasanya
lihat dulu di highlight story-nya itu ada apa aja layanannya, produknya apa aja yang dijual, harganya berapa. Itu mereka lihat-lihat dulu, baru mereka tertarik. Pertanyaan yang lebih detail itu baru ke WA. Kalau orangnya langsung ke WA ya enak. Cuma kadang-kadang kalau pengalaman saya pribadi, kalau kita audiensnya itu tanya aja, langsung tanya itu kebanyakan nggak sesuai market. Let's say kita ngiklan nih, kita ngiklan apa ya, jasa media sosial gitu kan, dapat ini gitu. Itu kalau mereka, oh aku mau tanya lebih lanjut, nah ini kadang setelah tanya ternyata nggak sesuai dengan budget, nah kayak gitu. Jadi biasanya saya langsung tembak aja start form berapa gitu kan. Jadi yang masuk ini, yang iklannya masuk ini sudah sesuai dengan target audiens saya. Jadi lebih memang kita crafting ads itu harus mikir juga yang baca ini orangnya, yang baca ini akan yang tertarik itu yang seperti apa gitu. Memang kita harus siapkan dulu ya kayak gimana ya. Terus ini salah satu prakteknya, mungkin kita harus siapin dulu ya FB Ads-nya. Kita bikin IG-nya jadi business page, lalu siapin business manager. Berarti business manager adalah rumah dari semua aset digital kita ya. Jadi misal kita punya website, diverifikasi domain lewat business manager. Kita punya fanspage, masuknya business manager. Kita punya WA, masuknya business manager. Jadi aset-aset digital kita itu masuknya di business manager. Jadi ini adalah rumahnya untuk mengkoneksikan semua aset digital yang kita punya. Lalu lengkapin info, nama laman, payment info, buat akun iklan, setup install, verifikasi domain. Jadi Facebook Ads ini lumayan banyak lah yang harus dilakukan. Terus ini akun bisnis adalah harus perlu wajib banget, walaupun mungkin sekarang lebih nggak enak ya kalau kita bikin reels itu pakai lagu-lagu populer juga bisa, tapi akun bisnis ini salah satu wajib sih untuk ini, untuk kita ngiklan. Karena kalau personal itu ngiklannya jangan personal ya. Kalau personal itu terkait akun personal kita. Jadi kalau misal akun personal kita itu megang 20 bisnis gitu, kalau personalnya kena semua 20-nya. Kalau kita cuman bisnis aja yang kena, satu bisnis itu masih bisa yang lainnya gitu. Jadi sangat disarankan bikin BM. Nah, ini penampakannya seperti ini. Ini saya kasih contoh nasi goreng Tiarbah Malang ya. Jadi emang kita kayak ginilah tampilannya, masih sama, belum banyak perubahan. Ini orang, partner, pengguna sistem akun halaman, terus launching iklannya. Tinggal setelah kita setup semuanya, kita bikin akun iklan, metode pembayaran sudah ditambahkan, tinggal kita setup iklannya seperti itu. Nah, kalau TikTok ini juga salah satu yang penting ya, karena lagi naik-naiknya. Jadi kita mulai melirik lah sama TikTok Ads ini. Nah, apa sih yang membedakan TikTok sama IG? Walaupun sekarang IG mau jadi TikTok ya. Kalau IG ini network base, jadi aku punya kenalan A, punya kenalan B, ya udah dikenalin sama yang ada hubungannya dengan aku, network. Kalau TikTok dia itu platform base, interest base. Jadi misal saya interest sama dunia digital marketing, ya saya akan ditampilkan dengan konten digital marketing. Siapapun konten kreatornya, dia akan tayang di feed saya. Jadi kenapa TikTok lebih bagus, karena seperti itu, karena dia algoritmanya seperti itu. Walaupun IG mau seperti itu ya. Jadi kita lihat dulu lah nanti IG bakal seperti apa. Tapi arahnya dia akan menirukan algoritmanya TikTok. Ini yang saya jelaskan tadi. Terus what's next? Nah, ini tadi ya, saya bilang tadi rumahnya kita siapkan. Rumah itu bisa berupa marketplace, kita bisa siapkan medsosnya, website, WA bisnis juga penting banget. Terus dalam WA pun juga sebenarnya tulisnya ada banyak ya. Tapi nanti akan kita bahas mungkin di kesempatan kemudian. Terus ada TikToknya juga. Jadi semuanya itu harus disiapkan. Nah, kenapa kita harus nyiapin semua rumah itu? Karena 81% orang itu sebelum membeli, jarang ya ada orang lihat iklan langsung beli, itu jarang. Kita bisanya lihat medsosnya dulu. Tapi itu medsos itu ya apa ya, intangible-nya lebih banyak daripada yang tangible. Jadi memang untuk mengukur keberhasilannya walaupun mungkin 2 like, 3 like, 5 likes atau sedikit likes ya. Tapi itu meningkatkan value dari suatu brand itu sendiri. Jadi memang kita nggak bisa bilang bahwa aduh nggak penting saya medsosan terus tiap hari gitu. Itu kan ada brand, ada persepsi di situ. Jadi memang kita harus istiqomah lah intinya. Kita harus rutin terus untuk terus membangun ini, karena
karena sangat sampai sesimpel orang kita nggak aktif itu dikira toko tutup, itu ada orang yang seperti itu. Aduh males nanti slow respon. Nah kesan-kesan seperti ini kan kita harus jaga ya. Oh dia update terus, oh dia fast, oh dia slow respon, oh dia slow respon ini dia nggak pernah aktif. Nah itu ada orang-orang yang seperti itu. Jadi memang kita harus Males ya menjaga kalau slow respon. Iya, terus nanti konten. Nah, maka dari itu kenapa saya tekankan banget ya infrastrukturnya. Misal kita jualan barang itu kita harus siapin background, misal background putih, lalu kita punya langganan Canva Premium, lalu kita siapin materi-materi, misal kalau kita jasa foto produk itu, oh Mas saya tolong siapin 5 sudut utama, misal sudut yang depan, samping, kiri, kanan, misal biar nanti saya bisa edit-edit di Canva. Itu penting banget gitu. Itu harus kita siapkan biar nanti kita kontennya itu bisa terus-menerus kita buat gitu. Konten itu nomor 1 sekarang. Terus ya membangun hubungan juga sama influencer lokal gitu kan, atau influencer mungkin mikro itu banyak. Kemarin kita ngawal kampanye suatu camp di Batu, itu pun juga yang kami undang ini influencernya ya gratis, mereka nggak perlu biaya, kita tinggal siapin makanan aja sama fasilitas dari brand kita. Jadi memang nggak semuanya itu berbayar sebenarnya. Pokoknya kita siapin dulu lah infrastrukturnya dan siap memberikan produknya secara gratis gitu. Nah ini konten nomor 1. Lalu basic brandingnya kita juga harus siapkan ya, kayak warna, elemennya itu harus konsisten ya, jangan berubah-ubah. Nanti orang itu mikirnya ini brandnya beda lagi, ini beda lagi, ini beda lagi. Kita pilih font yang ya konsisten ini terus, elemen grafisnya ini terus, lalu warnanya kalau bisa mudah dibaca, terus topiknya yang relate dengan brandnya. Jadi kayak mangkokku ini kan dia ala-ala ini, walaupun dia sering kadang-kadang dia ganti warna hijau, dia ganti kadang warna kuning, tapi dia masih ada garis utamanya kayak ala-ala vintage gitu. Ini juga bisa kita lihat palet warnanya yang oke, kuning-kuning gitu. Terus nah ini seperti yang saya bilang tadi ya, alat yang paling penting itu ya kita editornya apa, kita bisa pakai Canva. Terus nanti untuk background foto itu juga kita siapkan kayak putih atau mungkin kain atau kertas, itu mejanya siap. Pokoknya kita harus siap konten. Kita semuanya bisa dipelajari dengan editing video pakai CapCut aja sekarang udah bagus banget. Tinggal kita mau belajar apa enggak. Lalu smartphone juga penting banget. Karena yang kadang-kadang beda banget sih kalau kita pakai HP. TikTok itu suka sama yang HD ya. Jadi kayak misal Betul. HD, kalau kita upload di TikTok jadi pecah ya kadang ya resolusinya ya. Jadi memang kenapa saya menyarankan Apple ya, iPhone yang tadi, karena Apple kan itu lebih native ya. Jadi aplikasinya sangat apa ya, dibuat khusus untuk iPhone aplikasinya. Jadi kalau Android kan bikin satu tapi untuk semua jenis HP kan, Samsung, Xiaomi. Jadi kayak nggak dedicated gitu kan. Jadi kalau Apple itu lebih ini, karena kenapa orang ketika upload story pakai Apple sama pakai Samsung pasti beda, walaupun ininya bagus ya, walaupun kameranya megapikselnya bagus, karena aplikasi Instagram untuk Apple itu khusus dibuat untuk Apple aja. Jadi memang yang membedakan itu. Kenapa saya sarankan kita mulai pakai Apple ya untuk kontennya, untuk foto-fotonya. Lalu ini ide konten, kalau misal bingung nih kita bikin konten, kita kan konsistensi nomor 1 ya, tapi kita kan nggak bakal bisa terus punya ide nih kadang stuck nah, gitu ini kan. Stuck. Nah ini ada Answer the Socrates, ini boleh dicoba. Ini jadi kayak website yang kayak kita cari suatu kalimat-kalimat tertentu gitu kan. Misal kita mau nyari ini ya, bakso, misal bakso, kita mau jualan bakso nih. Kita ganti dulu Indonesia. Kita cari Indonesia, bahasanya kita cari Indonesia aja. Ada ya platform untuk cari ide konten ya, keren ya. Ada juga, ada. Oh ini sedikit ya, kayaknya kurang bagus yang satunya aja, bentar. Answer the Republic aja. Kita coba ya, Answer the Republic. Ini yang biasanya saya pakai. Nah, misal kita bakso Indonesia. Answer the Republic apa lagi?
Indonesia, oke. Bahasanya Indonesia. Oh, nggak ada juga ya, ada hanya Google Search. Bakso. Oke. Atau sekarang juga mulai banyak ya tuh Mas jasa-jasa pengelola konten sosmed gitu kan banyak ya. Ya, banyak banget. Tapi memang ini ya, mungkin saving time kalau memang tujuannya pertama saving time, oke. Cuman kan kalau misal optimalisasi untuk jualan kita harus tahu minta ini dulu ya, dia ngiklanin juga apa enggak, dia bisa bikin video apa enggak, memang harus sesuai dengan kebutuhan sih. Betul, Nah, ini betul. ada tentang bakso, ini Wilgos bakso goreng menunya. Oh, ini bisa kita bikin konten lah. Kita bisa klik ini Wilgos. Nah, ini Wilgos bakso goreng. Oh, ini kayak gini rumusnya. Misal kita bikin konten tutorial resep bakso goreng halal ala Wilgos misal. Itu bisa. Terus ini bakso yang terbaik, bakso yang paling enak gitu. Ini best bakso, 10 rekomendasi bakso kemasan terbaik. Ini bisa kita klik terus nanti kita bikin konten. Jadi seperti ini sih. Bakso in Singapura ini masih terlalu luar negeri ya. Tapi bisa lah buat paling nggak buat gambaran aja. Misal bakso how to make. Oke, berarti tutorial cara bikin bakso, how to say it. Misal pronunciation bakso di berbagai tempat misal. Lalu cara bikin kuah bakso. Oke, ini bisa nih kita pakai kuah bakso. Kan macam-macam ya, ada yang bening, ada yang ini bisa kita buat acuan aja pertanyaan-pertanyaan ini kan. Ini sebenarnya kan sama kayak prinsip jurnalisme ya. 7W1H sebenarnya. Betul. Sebenarnya kan sama aja. Cuma kan kita bisa lebih, oh iya ya ada garapan ini. Oh, cara bikin bakso goreng, oh cara makan bakso, cara makan bakso. Oke. Jadi Semuanya bisa dijadikan konten ya Mas ya. bisa kita jadikan konten. Nah, boleh nih buat teman-teman dicatat tuh nama websitenya. Tadi answersocrates.com dan answertherepublic.com. Quora juga bisa kita pakai Quora. Itu kan tanya jawab aja ya. Terus nanti hashtag cari hashtagnya. Sebenarnya kalau saya bisa ngomong ya, hashtag sebenarnya sekarang sudah nggak penting ya. Bahkan founder Instagram sendiri juga bilang kalau sebenarnya hashtag itu hanya untuk mengasosiasikan konten kita itu, brand kita itu apa. Misal kita bikin tentang konten bakso, hashtagnya bakso Malang misalnya, udah itu bakso tentang Malang. Tapi sekarang kalau dari by data memang sangat sedikit sekali orang yang follow hashtag bakso Malang gitu kan. Jadi hanya cuma untuk penanda aja. Jadi kalau kita berharap dengan hashtag yang bagus itu kita bisa mendapatkan reach yang bagus, itu suatu kesalahan ya. Sekarang sudah nggak kayak gitu soalnya. Sekarang sistemnya memang benar-benar algoritma benar-benar menentukan kayak kita kayak gimana. Dan salah satu untuk meningkatkan algoritma itu sendiri adalah posting rutin, dan kita juga rajin iklan juga, sama kita interaksi juga sama banyak akun gitu. Misal kita punya akun, kita setiapkan 15-20 menit untuk likes akun yang lain, akun yang serupa. Misal kita berkomunikasi, komen, tinggal komen ke konten-konten yang lainnya, itu lebih bagus untuk perkembangan sosial medianya. Terus, nah ini marketing membuat customer menatap, branding membuat customer menetap. Nah, jadi seperti itu ya. Mungkin sedikit banyaknya seperti itu. Lalu tidak ada kunci yang bisa membuka semua pintu, ini penting banget ya. Misalnya kita melihat sosial media adalah kunci dari semuanya, itu enggak juga. Jadi semua effort harus kita explore, semua teknik harus kita coba semuanya. Karena kadang-kadang solusi satu sama solusi dipakai oleh orang yang berbeda itu belum tentu bisa berhasil kayak gitu. Jadi memang kita harus fokus mencari solusi di berbagai macam sudut pandang seperti itu. Jadi mungkin sedikit banyak presentasi saya hari ini, semoga bisa bermanfaat, dan mungkin kalau ada salah kata atau mungkin ada update info yang mungkin ternyata salah ini Mas Dirga harusnya yang kayak gini. Nah, itu mungkin saya belajar juga ya. Jadi mau diingatkan aja. Jadi oke, siap. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mungkin ada pertanyaan lagi ya. Baik, terima kasih Mas Dirga sebelumnya dan sesudahnya. Ada yang nanya nih, materi bisa di-share nggak? Siap, silahkan. Bisa ya, nanti akan di-share buat peserta yang sudah ada di sini. Mungkin nanti dikirimkan aja nomor WA-nya sama email kali ya. Nah, ini buat teman-teman nih yang tadi udah pada belajar
bagaimana mengoptimasi sosial media sebagai upaya digital marketing atau pemasaran melalui media online tentunya. Semoga bertambah ilmunya dan juga wawasan teman-teman, semoga dapat mengoptimalkan kegiatan sales usaha teman-teman dan juga dapat menambah cuan pastinya ya. Dan juga omset teman-teman sekalian. Yang tadinya tampilan sosmednya belum bagus atau belum maksimal bisa diperbagus lagi. Yang tadinya nggak ngerti iklan itu untuk apa, mungkin bisa mulai menyiapkan budget untuk beriklan, konten-konten. Nah, tapi teman-teman nih, saya punya sedikit info nih, ternyata salah satu membuat customer trust kepada usaha kita tidak hanya tampilan sosmed dan juga advertising saja atau konten-konten yang menarik aja. Salah satunya adalah usaha itu sendiri. Sudah berbadan hukum atau belum? Sudah berbadan usaha atau belum? Kadang hal ini menjadi pertimbangan sendiri atau trust issue kepada dari seorang klien untuk menentukan dia akan membeli produk atau memakai jasa kita atau tidak. Nah, apalagi buat kalian yang di bidang usahanya berbentuk jasa nih ya, pasti suka banyak pertanyaan nih, udah berbadan usaha belum ya gitu usahanya, kan banyak tuh kadang yang online aja, kita kan gampang banget ya bikin usaha di online, tinggal bikin logo, upload sepertinya sudah berbadan usaha tapi ternyata belum. Ini juga salah satu mungkin pertimbangan klien untuk memutuskan dia memakai jasa tersebut. Nah, dari Legalisasi Indonesia ini lagi ada promo buat teman-teman yang khusus ikut webinar pada pagi hari ini. Di sini ada mulai bisnismu sekarang juga, boleh di-share, sudah ya? Di-share screen. Nah, nanti juga ada 2 pemenang giveaway ya, Mas Yanyan, boleh disiapkan pemenangnya, kira-kira mungkin dipilih aja yang kira-kira pertanyaannya paling bagus atau paling aktif. Asal jangan Bang Yoga ya. Tadi nanyanya sushi geprek katanya. Nanti akan dipilih buat kamu 2 pemenang yang sudah aktif bertanya. Karena tidak ada yang menyalakan kamera nih sepertinya hari ini pada malu-malu. Oke, nggak apa-apa, kita pilih 2 pemenang. Itu hadiahnya adalah free pendirian badan usaha atau badan hukum buat kamu yang sudah punya usaha. Tuh, gratis loh. Keren banget, terima kasih loh Legalisasi Indonesia, tepuk tangan, kasih gratis 2 orang buat kamu. Nah, ada apa lagi nih promonya nih Bang? Dari harga yang buat hari ini yang ikut dari harga 2,5 juta jadi 500.000 aja. Di sini dapatkan harga spesial untuk pendirian PT dan CV di Legalisasi Indonesia. Pendirian CV hanya 4,5 juta, pendirian PT hanya 6,5 juta. Nah, buat spesial 2 orang yang ada di sini nanti akan terpilih 2 orang untuk mendapatkan pendirian CV atau PT gratis ya Mas ya. Luar biasa. Nah, sedikit gambaran nih ya untuk teman-teman yang belum tahu nih mengenai legalisasi Indonesia. Kenapa sih kita harus melegalkan usaha kita? Legalitas usaha itu sendiri merupakan salah satu faktor yang harus dimiliki suatu perusahaan untuk kelanggengan suatu bisnis yang dijalankan. Dengan adanya legalitas usaha, maka bisnis yang telah dijaga dengan baik akan terhindar dari masalah-masalah hukum di kemudian hari. Legalisasi Indonesia adalah ruang untuk melayani dan membantu suatu perusahaan scale up bisnis modelnya sehingga perusahaan akan semakin besar, berkembang, dan melesat tanpa rasa khawatir dan cemas akan permasalahan yang berkaitan dengan legalitas perusahaan. Ada yang bertanya nih dari Pak Bambang, apakah PT perseorangan bisa diupdate atau diupgrade ke PT pada umumnya? Bagaimana caranya? Terima kasih. Nah, mungkin ini nanti kalau ada yang mau bertanya atau langsung berminat, boleh dikirimkan saja link pendaftarannya, dibantu oleh Bang Yoga atau Bang Yanyan. Yang kira-kira mau nanya-nanya nih mengenai legalisasi Indonesia, boleh linknya kemana, Mas? Oke. Linknya boleh di-share ke kolom chat. Nanti di situ akan dibantu oleh admin dari Legalisasi Indonesia yang buat kamu yang berminat atau mungkin mau bertanya dulu atau mau konsultasi dulu boleh ya. Baik, di sini sudah ada linknya. Ya, dikirim oleh host dan timekeeper. Silahkan diklik buat teman-teman. Sini http legalisasi.com, ada nomor teleponnya juga di sini.
Ya, Pak Bambang tadi ya yang bertanya. Sedikit lagi gambaran lagi untuk legalisasi Indonesia, jasa konsultasi hukum dan legalitas. Boleh sekalian websitenya kali ya Mas ya. Untuk websitenya, untuk lebih lengkapnya, di-share juga linknya. Seperti itu. Baik, ini tentang legalisasi, jasa konsultasi hukum dan legalitas. Legalisasi adalah platform jasa konsultasi hukum dan legalitas yang melayani serta membantu suatu perusahaan dalam proses pengembangan bisnisnya, tentunya tanpa rasa khawatir dan cemas akan permasalahan yang berkaitan dengan hukum dan legalitas perusahaan. Tuh, di sini lengkap ya informasinya ya untuk websitenya. Saya juga mau cerita sedikit ya. Saya dulu kan agensinya masih belum punya badan hukum. Saya juga Nah, boleh nih Mas, saya sharing-sharing bikin nih Mas. badan hukum langsung beda ya, omsetnya bisa langsung meningkat. Tuh, lebih mantap lagi jadi ya. Iya, Jadi karena orang orang lebih trust-nya lebih berkali-kali. percaya, bener, lebih percaya kan kalau oh ini benar ada badan hukumnya. Berarti memang benar-benar serius mengembangkan bisnis ini kan. Jadi bahkan kalau kita punya legalitas itu bisa lebih scale up, kita bisa masuk investor, kita bisa masuk lebih enak lah dalam segi Bisa ikut ini ya, tender ya ekspansi. Mas ya. Betul, Bisa ekspansinya ikut bisa lebih tender-tender enak. besar juga. Betul. Oke, teman-teman bisa buka langsung ya website untuk legalisasinya. Dan juga mungkin teman-teman yang masih penasaran digital marketing bisa dibuka websitenya Uraga ya Mas ya. Mungkin yang mau konsultasi dulu kali. Boleh di-share linknya Mas Dirga. Baik, terima kasih. Oke. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara, yaitu sudah kita webinar digital marketing dengan judul optimasi sosial media. Terima kasih sekali lagi kepada para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir, yang sudah menyempatkan diri untuk join di webinar ini. Dan terima kasih sekali lagi untuk Mas Dirga yang telah menjadi narasumber pada siang hari ini, dan juga tim support dan juga penyelenggara pastinya dari Legalisasi Indonesia. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan dalam berwirausaha, dan kita doakan semoga teman-teman usahanya makin lancar dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri webinar hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Satu kali lagi, buah nangka, buah duren, enaknya makan bareng Raisya. Kalau usahanya pengen makin keren, yuk daftar Legalisasi Indonesia. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Alhamdulillah, saya Pia Hanum pamit undur diri. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Dirga. Ya, Terima kasih Mas Dirga semuanya. Darinya ditunggu ya. Muslim.
Sudah selesai. Benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, gimana? Maaf ya tadi, Allah salah nyebutin gratisnya. Tadi gratisnya gimana? Kurang nyebut perorangan ya, harusnya perorangan ya. Maaf. Tadi juga agak kaget sih, masa save-nya sama PT gratis. Semoga nggak ada yang bikin PT ya, Bang. Mati lah aku suruh bayar nanti. Jadi giveaway gimana nih Mas Yoga? Kayaknya nggak ada yang Tadi aku lulus. pikir langsung dicatat, yang pas aku bilang 2 penanya aja itu yang Pak siapa tuh? Sumarni sama Pak Bambang aja. Udah dicatat belum? Nama itunya. Dia udah data belum ya? Nah itu Pak dia Bambang. kan datanya kan di itu. Oh, nggak dimintain nomor handphonenya ya? Ada kan di daftar di Google Form-nya, daftar nggak dia? Google Form. Cari. Tahu nggak Bentar daftar. dicari. Tinggal pemenangnya aja sih, siapa nanti tinggal dihubungi. Mhm. Paling nggak itu Sumarni. Siapa? Sumarni. Ya tadi dia aktif tuh. Mhm. Bambang. Bang SW. Bambang SP. Bentar cek dulu. Berarti 3 ya kandidatnya ya? Apa diacak semua peserta? Tapi syaratnya tadi nggak nyalain kamera ya? Syaratnya udah kalah sih semuanya sebenarnya. Iya, nggak dari awal ya. Tapi aktif Nah, tadi bertanya. aku sebutin kok yang aktif bertanya. Kan satu yang nyalain kamera, satu lagi yang aktif bertanya. Oke. Berarti udah ke filter tuh.